diberi sehat walafiat, bisa hadir acara ini. Dan tentunya sekali lagi kita bersyukur kepada Allah karena yang menggerakkan hati kita datang ke sini siapa sebenarnya? Pasti Allah ya. Itulah hidayah Allah ya. Kalau hatinya nggak tergerak, walaupun sehat, nggak ada ruang waktu, ngaji malas. Jadi kita coba sekarang dengan ngaji ini kita membedah kebetulan. Oh ya, makasih ya. Ini udah bisa tidur. Nah, makasih. Ya, kita membedah apa sih keinginan, kenapa Allah menurunkan menjadikan manusia, dan kita sebagai rumah tangga, lewat rumah tangga ini, lewat pasangan ini lahirlah yang namanya keturunan, ya, ada laki ada perempuan. Ya, tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu nih, mungkin ada ibu belum pernah, saya ya belum pernah. Ibu orang tua kelas berapa? Kelas 2, kelas 11. Ibu? Kelas 12. Kelas 12 pernah ketemu? Tahu kuis. Pernah? Oh iya, ya. Yang belum? Siapa lagi? Belum juga. Ya, mungkin biar kenal dulu ya. Nama saya Muflis. Pendek kan singkat kan? Muflis. Ada itu diambil dari bahasa Arab. Yang dari Al-Quran Muflisina. Lalu di Muflis kalau sendiri, kalau muflisin atau muflisun itu jamaknya, pluralnya orang-orang ikhlas. Mungkin maksud saya berpikir punya pikiran lahir anak yang nanti anak menjadi anak yang ikhlas pada ini. Nah, saya menyesuaikan lah dengan keinginan orang tua itu kan. Saya dari kecil dulu suka ngobrol sama ayah saya. Saya sudah almarhum sejak saya kecil dulu ya. Saya tanya, kenapa saya dikasih nama Muflis nggak yang lain? Kata saya, nama itu doa. Semoga kamu bisa menyesuaikan dengan nama kamu. Gitu. Kalau nama kamu Muflis, kemudian kamu orangnya apa istilahnya? Lawan tidak ikhlas apa? Lawannya apa? Ya pokoknya begitulah ya. Gitu. Yang nggak pas kan gitu. Dalam beribadah harus muflis katanya. Ria gitu kan, kalau dia kan bukan karena Allah. Muflis ikhlas karena Allah. Mengerjakanlah sesuatu itu karena Allah. Niatkan itu sebagai sebuah ibadah kepada Allah. Ya, istri saya baru 1 Bu. Anak saya sudah 3. Sudah keluarga 2. Yang 1 belum. Ya, yang 1 belum. Umur saya lahir di Jakarta. Oh, berapa Bu kira-kira usia saya? Muda ya? Masih 40-an ya Bu ya? Ya Bu ya? Berapa Bu coba Bu? Ada kesehatan saya sesuai. Berapa Bu? 45. Hah? 45. 50. Ya? 50. Nggak ada yang ketebak semua. Umur saya udah 70. Kalau guru, kalau di atas 5 pasti digenapkan ya. Kalau 55 jadi saya 67 tahun depan. Sekarang 66 8 bulan. 66 tahun 8 bulan. Jadi banyaklah senggaranya ya. Nah, jadi kalau nanti saya cerita tentang ini ya itu berdasarkan pengalaman aja ya. Jadi anak saya cucu saya baru 1 karena anak saya belum dapat anak. Yang pertama sudah 8 tahun belum dikasih ya. Istrinya udah resign kerja lagi sekarang belum dapat juga. Insya Allah nanti tahun depan mau program bergabung ya. Insya Allah ini insya Allah anak-anak aja, enggak lah, nanti repot ke depannya. Anak yang 1 itu belum dapat pasangan perempuan, ya. Yang ketiga
alhamdulillah sudah dapat 1 anak laki-laki. Jadi cucu saya baru 1. Ya. Masalah anak ini kebetulan ada kaitannya Bu Fatimah. Apa judulnya Bu Fatimah? Masalah motivasi anak ya, jadi anak yang sukses, gitu kan. Nah bicara anak ini terus terang saya punya pengalaman dan saya suka cerita. Dan akhirnya saya menggembirakan anak saya itu karena dia belum punya, terutama yang perempuan ya, mantu saya kan perempuan. Dan saya yang nikah itu laki-laki, dua-duanya. Saya bilang anak itu karunia Allah, kita nggak bisa memaksakan untuk tidak punya anak, ya. Kenapa? Karena yang mempertemukan ovum dengan sperma itu hanya Allah. Ya, ibu punya ovum, laki-laki punya sperma. Yang menemukan siapa? Itu yang mengembangkan itu jadi sekarang kayak begini siapa? Di dalam rahim dari mulai zigot itu berkembang, metabolisme tifus gitu. Kayak apa itu? Siapa menghidupkan itu? Ya Allah semua. Kita nggak punya ini kan, kalau punya disebut jadi lama-lama tambah gendut, tambah keras, ya. Pertumbuhan itu siapa? Apa ibu itu campur? Melukis muka bayi anak ibu? Ya. Siapa yang melukis itu? Allah, itu di dalam Quran ada. Ya. Mengukir api akal. Allah mengukir ketika masih di alam rahim. Dan anak ini menjadi sebuah keinginan semua orang, semua rumah tangga ya pasti akan menginginkan namanya punya anak, pasti. Kenapa? Saya tanya sama ibu-ibu yang hadir sih. Kalau bicara anak paling enak nggak? Apakah itu anak yang sehat, baik atau anak yang nggak baik? Gimana kira-kira? Semangat nggak? Semangat nih. Apalagi anak yang sukses. Nah, ini ada judulnya nanti ya, Mbak. Katanya anak yang sukses, gimana motivasi anak sukses? Pasti jadi pembicaraan terus kan di rumah tangga, di keluarga. Anak saya begini, anak saya begini. Ya, itu bangga. Kenapa? Ya itulah memang Allah sudah memberikan satu fitrah pada semua manusia ingin punya anak dan punya anak senang. Tidak ada orang yang melahirkan ini setelah melahirkan obat saya nggak mau lagi melahirkan, nggak ada. Ada kan begitu? Nggak ada. Pasti anak bayi lahir, hilang rasa sakit itu. Kalau lihat anak sehat, dilihat semua fisiknya, matanya ada, kupingnya ada, hidungnya ada, bibirnya ada, jari-jarinya lengkap, kakinya ada. Kan gitu ya? Saya nggak tahu karena saya nggak lihat anak saya lahir. Ya, begitulah kebanggaan kita sebagai orang tua ingin punya anak. Nah, anak dari satu sisi dibutuhkan. Nah kembali pada cerita tadi, sama mantu saya, anak itu karunia Allah, anugerah dari Allah. Yang penting kamu enak berumah tangga, gitu ya. Nah ini senyum-senyum aja yang sih. Salah senyum-senyum aja yang salah nih. Ya salah ya. Jadi kalau berumah tangga itu penting enak. Enak itu urusan kita. Tapi kalau anak urusan Allah, anak urusan Allah. Banyak orang pengen punya anak, tentu anak saya nggak punya kan gitu. Tapi ada yang pengen punya, jadi lagi istilahnya bau keringetnya aja jadi gitu. Kesenggol dikit aja jadi aneh ya. Ada orang kaya punya duit banyak nggak bisa punya anak, ada orang kurang mampu keluarga secara ekonomi tapi anaknya banyak. Udah ya kan itu gimana itu? Karena kita nggak masuk di akal kita ya. Karena maaf ini, istri saya itu suka jalan gitu ya. Karena dia suka ngobrol sama saya tuh ya kadang-kadang apa bikin berdua jadi ketawa gitu kan. Maaf ya, maaf nih cerita istri saya. Wah ibu itu kasihan lupa. Kenapa? Aduh kondisi rumahnya kecil, ada yang 4. Itu gimana ya kalau berhubungan katanya? Karena rumahnya nggak ada kamar ya, gitu. Begitu aja. Ya itu urusan dia, kita nggak perlu tahu kan. Mungkin anaknya ketika pada sekolah, hari kita juga mau bawa. Bisa ya Pak? Jadi ya, iya jadi. Kalau Allah mau takdirkan.
Jadi ada yang beretet tuh, apa tahu bahasa Betawi apa? Masih kecil-kecil, dari umur apa ya? Sirene ya, kalau bisa anaknya udah lagi kayak kembali lagi gitu. Jadi anak itu baru 3 bulan, anak udah jadi lagi. Jadi pas nifasnya selesai jadi lagi. Begitu aja sih, anak 4 itu kecil-kecil. Dan itu dibutuhkan kesabaran bagi si ibu ya untuk merawat anak. Jadi nanti kalau kita bicara anak itu sebetulnya mungkin 90% ya, 90% peranan ibu rumah tangga itu luar biasa. Anak mau sukses, mau enggak, mau gagal, itu ibu. Peranan ibu luar biasa. 90%. Itu sebabnya kalau di dalam hadis dikatakan ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Maksudnya apa itu? Apa surga ada di telapak kakinya? Diciumin tidak ke surga, bukan itu. Jadi keberadaan anak nanti dia akan hidup dalam surga, baik surga di dunia maupun surga di akhirat, itu sangat tergantung pada apa tadi? Si ibu ini loh. Kaki itu kan simbol kekuasaan ya. Betul Bu? Ya, kaki itu digambarkan sebagai simbol kekuasaan. Kenapa? Coba kalau misalnya ini, kita bersujud sama Allah. Ya, karena tadi kita orang sujud sama orang yang di dalam kehidupan kerajaan ya, nyembah siapa? Nyembah apa yang sembah? Kakinya kan, simbol kekuasaan. Jadi anak ke depan, nah ini perlu juga buat siswa-siswa kita ini dengar ya. Ini peranan ibu itu ibu luar biasa. Sekarang saya mau kasih contoh ya, nggak ada papan tulis, sini aja ya. Ada papan, nggak ada sini video. Oke Bu, biar anak begini aja ntar ngobrol. Jadi Ibu, sekarang di dalam Islam Bu, nanti Ibu kan punya anak ya. Saya kalau punya anak, masih tetap ajarin anak saya, walaupun anak bukan dari rumah tangga, saya masih tetap punya kewajiban mendidik anak saya. Gitu. Jadi mendidik anak itu nggak bisa lepas. Oh udah rumah tangga enggak. Cuma kita nggak boleh mencampuri urusan teknis rumah tangga. Itu nggak boleh. Itu urusan dia. Tapi kalau memberikan wawasan, ini pikiran ya, pencerahan itu wajib buat kita, tetap wajib buat kita. Nah itu sekarang baru kelas 11 kan, kelas 10, kelas 11 ya, kelas 12 lagi masa-masanya apa nih? Puber ya, masa-masanya ngelawan sama ibu. Ditanya gini, mama cerewet banget sih. Kan si anak gitu juga, apa si anak merasa tertekan. Ketemu ibunya bukan merasa senang ya. Kalau dulu mungkin SD ketemu ibunya waktu pulang sekolah rangkulan, mama, ya. Sekarang boro-boro mau dirangkul, mama, nah, gitu. Ya merasa kan Bu? Ya, tapi kan karena udah merasa besar gitu. Kembali tadi ya, saya bilang ini ibu nih punya peranan Bu. Ini sebelum bicara anak sukses dulu ya. Apa yang disebut dengan bagaimana ibu menanamkan yang namanya ini karakter. Karakter itu dari mana Bu? Timbulnya? Dari main. Main itu apa? Pikiran. Pikiran kita berkembang kemana Pak? Ucapan. Makanya orang bilang kalau ucapannya kotor, pikirannya pasti kotor. Pikirannya dari mana Bu? Timbulnya dari hati ya. Hati yang kotor, pikirannya juga akan pasti tuh. Misalnya, ibu punya hati dengki sama tetangga, pasti pikirannya juga apa? Paling juga boleh nyuri tuh, paling juga korupsi, paling lagi itu terus. Ya, pikir hati, hati bersih, pikiran bersih. Hati kotor, pikiran insya Allah kotor. Ya, kemudian ucapannya gimana? Ucapan ini menggambarkan tentang pikiran. Kalau ucapannya curiga mulu, pasti pikirannya juga negatif terus sama orang kan? Karena pikirannya curiga terus. Mainnya hatinya kotor. Udah pikir pastinya orang nggak beres gitu. Nah kalau dalam teori itu ada teori psikologi Bu ya, ada teori namanya teori why. Ya,
ada teori X, Y ini E ya, ada teori X. Kalau Y mandang orang tuh positif, kalau X mandang orang negatif. Nah kalau ada instrumennya, karena saya bukan lagi bicara psikologi ya, ada instrumennya, saya kasih nanti ibu isi. Nah ibu nanti punya watak mana nih? X atau Y? Nggak semuanya X, nggak semuanya Y di sini. Pasti ada dua. Ini dari mana timbul begini? Faktor mana? Kita punya masa lalu ya, masa kecil. Bahkan bukan masa kecil kalau dalam Islam, masih dalam kandungan. Bahkan bukan dalam kandungan. Tanya ibu kalau mau main mau suami doa nggak? Enggak tuh. Kenapa harus doa bu? Setan ada nggak situ? Jin ada nggak situ? Jangan-jangan ibu bukan main sama suami, main sama jin. Karena jin ada di situ untuk melihat, makanya didoakan itu doa. Saya yang mau nikah nanti nih, ya. Jangan lupa. Samping itu pun tadi pengaruhnya doa tadi, kita melakukan itu bukan semata-mata karena syahwat, gitu loh. Jadi tidak diperbudak oleh syahwat. Sama kita makan, kenapa baca bismillah? Kenapa baca bismillah? Biasanya kalau udah lapar lupa baca bismillah. Kita makan bukan semata-mata karena lapar, karena Allah. Saya makan karena Allah, dapat rezeki dari Allah. Makanya nggak mungkin kalau baca bismillah mau makan yang haram. Aneh ya. Kalau kita makan baca bismillah itu makanan kita dari sumber yang haram. Aneh itu. Nah itu namanya dualisme, munafik. Nah ini kembali ke sini. Hati kembali ke pikiran. Pikiran jadi ucapan. Ucapan jadi apa? Tindakan. Ya. Tindakan ini berulang-ulang ya. Menjadi apa? Tindakan yang dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan. Nah, inilah yang kemudian menjadi karakter. Nah, sekarang kita punya anak ya. Gitu. Mulai dari proses pembuahan kita sudah didoa. Allah menjannibna dan seterusnya. Allah jauhkanlah kami dari syaitan. Ya, jauhkan kami dari syaitan. Ya, kemudian kita doa. Nah, ini hati. Ya. Nah, sekarang lahir tuh anak. Ketika masih dalam kandungan disunahkan untuk apa ibu? Nah sekarang belum punya anak kan, belum punya anak nggak apa-apa. Wah nyesel saya dulu nggak begini nih. Ya nggak apa-apa, punya anak masih bisa kan? Belum 60. Ya begitu. Apa disunahkan untuk apa kita? Perempuan. Ya perempuan maupun yang bapaknya sama. Melakukan apa? Mengelus-elus ya. Sayangku, anakku. Mendoakan, baca bismillah, baca sholawat, baca apa? Didoakan. Jadi mulai dari alam rahim, hatinya penuh dengan kasih sayang, bukan kebencian. Jadi kalau anak ibu nanti maaf ya, hatinya dia nggak pernah punya peduli, nggak sayang mungkin nggak. Nah pendidikan anak itu bukan sejak dia udah masuk udah gede nih, udah SMA, udah apa, masuk TK baru mulai pendidikan. Enggak, dari mulai pembuahan di alam rahim pun udah begitu. Nah, kalau kejadian yang nggak begitu, ibu nggak usah nyesal, ya. Mudah-mudahan anak kita nggak begitu nanti, kan gitu ya. Gitu. Anak kita nggak begitu. Kita kasih arahan seperti itu, ya. Ini, jadi disunahkan untuk mengelus-elus apa perutnya ya. Doakan dia, ya Allah, ya. Jadikan anak saya yang soleh. Doanya apa bu? Kalau doa Nabi, Rabbi habli minas sholihin itu apa? Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina min ladunka dzurriatan thayyibah. Ya Allah berikanlah kepada kami dzurriatan thayyibah, keturunan yang baik. Atau yang singkat tadi Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah karuniakan padaku minas sholihin, keturunan yang saleh. Terus diusahakan sampai dia lahir nanti kan. Anak saya nomor 2 saking getahnya kali dia di perut ibunya sampai 10 bulan. Baru keluar udah kuning ya, saya cerita sama Bu Fatimah. Karena 2 itu
anaknya meninggal atau ibunya yang meninggal atau dua-duanya meninggal. Tapi qadarullah dua-duanya selamat. Dua-duanya selamat. Karena istri saya nggak bisa sesar, dia nggak bisa dibius. Jadi dia nggak bisa bius-bius, nggak bisa. Allah bisa meninggal langsung. Nah, minum obat juga nggak bisa, tertentu obatnya. Gampang alergi pun tak suka. Oke ya. Jadi kesini Bu. Pikiran. Nah ini. Sekarang kalau ibu udah paham kayak begini, ketika anak gimana supaya hatinya bersih terus? Nah, mulai di sini. Gimana anak kita ini punya hati yang baik gitu. Teknisnya banyak macam-macam caranya kan. Dia punya rasa peduli dengan rumah misalnya. Peduli dengan rumah bingung, anak sekarang susah peduli sama rumah. Apalagi banyak anak-anak yang aktif-aktif. Kita di rumah punya peduli enggak? Aktif di OSIS bisa aja lupa sama rumah. Sampai rumah capek, udah tidur. Mamanya minta tolong bantu. Mah capek mah. Hah? Hah? Disuruh ke warung susah. Warung susah. Bukan mah. Kamar mandi. Dia mau beli Karena sekarang susah ya. Padahal kalau saya dulu jadi kebanggaan loh disuruh ke pasar. Di Jakarta saya ke pasar. Terus kalau belum puasa, saya setiap hari nganter makanan untuk buka puasa itu ke nenek saya. Jaraknya lumayan, pakai sepeda. Pakai sepeda. Jadi dibeli sepeda, wah seneng banget, udah nganter. Jadi kalau disuruh bangga banget kan. Rasanya diakui sebagai anak. Tapi anak sekarang beda. Semakin disuruh semakin jauh. Wah disuruh mamahnya, mendingan di sekolah ke sore. Saya badani. Nah jadi di sini nih, sebelum tadi bicara sukses ya, ini karakter ini menentukan anak itu kedepannya kayak apa nanti. Nah, sebagai contoh nih ya, kalau di sini nanti nih karakter biasanya males gitu, jadi udah jadi kebiasaan ya, namanya males gitu. Karakternya apa? Disebut apa? Males kan? Kira-kira bisa maju kan? Iya, makanya ini penting. Nah tadi nih hati yang baik, ya. Jadi semua di agama kita banyak diajarkan, ya. Mulai dari kita berwudu, kenapa kita berwudu, ya. Bersih mulut kita, ucapan kita, tangan kita kan bersih tangan. Bersih tangan kita dari hal-hal yang nggak baik, bersih mulut kita, bersih hidung kita, mata kita. Kalau kita wudu kan mata semua berbasuh, pikiran kita yang berbasuh kan, kepala kita juga. Itu kan simbol-simbol aja, lambang-lambang, simbol. Ya, apa maksud semua? Ya supaya kita bersih tidak hanya fisik, tapi juga hati. Apa doa setelah wudu? Apa doanya setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus Allahumma ij'alni minat tawwabina wa minal mutatahhirin. Apa artinya tawabin? Ya Allah, Allahumma ij'alni minat tawabin. Orang yang taubat hatinya. Mutatahhirin, tahir fisiknya. Yang kita minta sama Allah kan gitu habis wudu. Ya Allah bersihkanlah, golongkanlah saya masuk, jadikanlah saya ini orang yang termasuk yang suka bertaubat, yang membersihkan hati. Ya, dan juga membersihkan apa? Fisiknya, tahir. Bab toharoh itu bab apa, Bu? Udah fikih kan? Bab toharoh, apa toharoh artinya? Bab kebersihan, ya, dari mulai bagaimana istinja, bagaimana mandi, ya, mandi junub kayak apa. Nah, anak-anak kita juga perlu diperhatiin tuh, Bu. Ini anak sekarang maaf ya, males mandi junub. Mana tuh harus itu basah. Enggak, pakai tutup dia. Nah, juga harus dikasih tahu. Dia basah semua. Bahkan dulu ibu saya tuh ngajarin, Bu, ibu saya ini. Ya, saya ditanya, "Kamu udah mimpi enak?" Belum. Nah, ketika udah mimpi enak, saya diajarin kalau ada rambut kamu rontok, ambil. Kenapa? Kamu belum mandi, itu harus dimandiin. Sampai kayak begitu kehati-hatian orang tua dulu tuh. Sekarang anak-anak, aduh, anaknya rambutnya berantakan di lantai. Nggak dipungutin ya.
kayak begitu tuh, Pak. Jadi kita kalau habis ini kena ini tuh apa namanya, berusaha nggak garuk-garuk rambut supaya apa, nggak rontok. Nah, ini takutnya dia nggak termandikan kan begitu, nggak salah gitu. Begitulah kehati-hatian orang tua dulu. Ya, ini maaf orang tua saya karena saya orang dulu ya. Orang dulu maksudnya orang dulu. Makanya namanya pakai CH bukan pakai KH. Ya, ini karakter Bu ya. Jadi gini, bagaimana anak itu jadi hatinya baik bersih? Ini tugas kita untuk anak kita. Dia punya hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang ikhlas. Susah Bu. Bagi sekarang zaman individualis katanya, masing-masing hidupnya. Ya, dulu kita masuk sepupu kayak adik kandung, kakak kandung. Sekarang ya kita lihat aja. Saya punya anak, punya saudara, saya 9. Adik kakak 9. Sepupu sama sepupu gimana tuh hubungannya? Susah. Udah pada masing-masing. Nah, dulu kita sepupu 2 kali aja masih dekat. Sepupu 2 kali. Saya dengan dia sepupu, punya lagi sepupu 2 kali kan. Ayah saya sama ayah dia sepupuan. Jadi kan kita sepupu 2 kali tuh. Tapi kayak keluarga lain. Sekarang sepupu langsung. Misanan kalau misanan ya. Nah, ini bagaimana mendidik anak ini punya hati yang bersih, punya hati yang tulus, ikhlas, punya peduli, punya empati, ya, ada simpati. Nah, bersih dari dengki, hasut dan sebagainya. Sekarang agak sulit, kenapa Bu? Keluarga kecil. Kalau dulu keluarga besar, saya 9. Makan rebutan kan? Nggak boleh rebutan. Udah apa namanya? Udah terdidik kan? Kamu jangan rebutan. Orang belum makan tuh. Ada yang belum makan kakakmu, nah gitu. Jadi kita udah terbiasa. Yang namanya sabar, udah terbiasa. Kalau mandi cuma 1, 9. Ayo rebutan. Nah, nggak bisa marah-marah kan? Apa tendang-tendang pintu? Ini nggak mungkin. Pintu kamar mandi tendang. Cepetan loh. Enggak kan? Nggak begitu. Terbiasa sabar. Terbiasa berbagi karena keluarga besar. Sekarang keluarga kecil, anak 1, anak 2. Saya merasakan tuh, mana ya? Untuk mendidik, untuk berbagi itu agak susah. Sekarang kita kalau jalan ajak anak-anak jalan, katakanlah ke mall, ngapain bisa? Cuma makan. Makan arah beda ya. Makan. Ketika makan kita ya mikirin diri kita. Nggak mikirin yang lain. Ini hati nih. Gimana anak kita hatinya bersih, hatinya tulus, ikhlas, punya peduli, mau berbagi. Nah ini harus dilatih dari sekarang. Nah sekarang kan anak kita udah gede-gede nih. Ya, pikirannya, hati tadi ya, pikiran. Gimana pikirannya supaya bersih? Nah jauh dari suzon, ya. Apa itu suzon tuh? Ya, buruk sangka ya. Suzon. Kalau bahasa ininya negatif, ya negatif thinking. Kita nggak boleh negatif thinking kan? Ini harus dibangun, ya harus. Anak itu harus dibangun positifnya. Nah, kalau anak udah negatif thinking itu berat tuh. Apalagi dia negatif thinking sama dirinya sendiri. Nah ini makanya tadi nih pikiran, ucapan. Ibu punya pikiran, anak saya tuh nggak bisa apa-apa. Itu kan pikiran ibu. Anak saya itu bodoh misalnya. Anak saya itu ini. Nah ini pikiran. Ucapannya ya, bodoh kamu. Nah, terlontarlah ucapan kayak gitu kan. Nah ini ucapan. Tindakannya seperti itu nggak pasti. Kamu mau nggak mampu dah nggak usah. Nah itu. Anak kemudian tanpa kita sadar kita menyepelekan anak kita. Kira-kira gimana anak itu nanti tumbuh berkembangnya? Ya? Gimana? Mana? Sakit hati? Jauh? Undung? Undung ya? Ya, gimana tuh? Sama orang tua dekat gak kalau kayak gitu? Ini anak nih, jauh pasti. Males. Wajar kan kalau dia nyari keluar, nyari orang yang bisa dengar pikirannya, cari orang yang bisa perhatiin, bisa puji dia, bisa membanggakan dia.
Kebetulan pacarnya gila, 60 saya bisa, saya begitu. Ya, supaya dia punya positive thinking, tapi jangan narsis, gitu loh. Narsis juga nggak boleh. Apa narsis ya? Narsis apa narsis? Narsis itu bangga ya, terlalu bangga dengan dirinya itu narsis. Percaya diri boleh, itu bagus. Bahkan ada pepatah dalam bahasa Arab tuh. Ya, pepatah bahasa Arab nih. Al-Iman. Nih, al-nafsi. Ini pepatah Arab nih, Bu. Pepatah syair ya. Asasun aja. Ya. Sama-sama deh baca. Al-i'timadu ala nafsi asasun najah. Apa artinya? I'timad, keyakinan dalam diri dasar untuk bisa mendapatkan kesuksesan. Najah itu sukses. Ya. Jadi kalau dia nggak punya rasa percaya diri, gimana dia mau bisa? Dia mau dagang, nggak laku. Kira-kira jadi nggak ada? Ya, mau bikin kue, nggak enak, kan dicela orang. Jadi nggak bikin, ya. Karena ibu udah nggak punya rasa percaya diri. Nah, bagaimana anak ini kita bangun rasa percaya dirinya? Sekarang nih kelas 10 yang kelas 11 ya, bangun percaya diri. Tapi jangan bukan jadi narsis. Kalau narsis jadi sombong. Kalau sombong, narsis itu juga jadi repot nanti. Kalau dia sombong, timbulnya dengki. Ketika ada orang merasa dia lebih hebat, dia pasti akan nggak suka. Ada kan orang nggak suka ya, ini nggak bisa. Nah ini susah nanti untuk timbuk kerja tim nggak bisa. Nanti merasa paling bisa, paling tahu, paling ngerti dan sebagainya, kan gitu. Pas ada orang ngerti, dia benci sama orang ini, gitu. Atau dia jauhin orang ini. Kenapa? Dianggap saingan. Gitu. Itu kedepannya jelek kedepannya. Ya. Oke Bu ya, ini sekali lagi bagaimana pikiran anak ini selalu positif terhadap dirinya. Ini kunci satu pertama ya. Tadi yang satu apa? Kasih sayang. Mulai dari kapan kasih sayang? Mulai dari rahim itu udah ditanamkan rasa kasih sayang terus sampai yang besar. Ya, jangan sekali-kali ibu mengesankan ibu tuh apalagi sampai penuh kebencian. Ya, jadi jangan harus gitu. Anak tuh bisa baca dari mata Bu. Mata ibu marah, mata ibu benci, anak tuh ngerasain enggak? Ngerasain enggak? Ngerasain. Anak kita nih, ibu Bindis, si Keno, ibu lagi marah nih, lihat matanya udah tahu dia, lari dia. Mata aja udah bisa dia. Ya, nggak bisa dibohongin gitu dari mata. Ya sekarang gimana anak kita tadi pikirannya selalu positif dengan dirinya, sehingga ucapan yang keluar dari dirinya juga positif. Kepada orang positif otomatis ya, kalau kepada dirinya positif, kepada orang lain juga jadi positif. Pasti itu kalau ke dirinya udah negatif, sama orang gimana? Lebih negatif lagi. Semua orang dijelekin karena dirinya yang jelek. Gitu. Hasud, dengki dan sebagainya muncul dari kena pikiran tadi. Justru susun dengan dirinya, otomatis disusun juga dengan orang lain. Nah sekarang maaf Bu ya, saya tidak menggurui. Coba ibu bangun pikiran anak-anak kita ini, ya. Kita guru di sini selalu bangun itu, ya. Jangan sampai anak itu dicaci maki, dia terontak ucapan yang merendahkan anak. Itu jangan sampai, ya. Mungkin saya terlalu karena nggak tega lihat anak itu, mana ya? Tapi ya itu. Ya, jangan sampai anak nanti merasa minder. Bahasa sekarang minder Bu ya. Kalau udah minder repot Bu. Repot minder. Susah ngobatin minder. Ya, gimana dia mau langkah maju udah minder duluan sekali lagi. Dari mana dia minder tuh? Mungkin dari orang tuanya, dari lingkungan kota. Misal maaf ya Bu, anak ibu lagi puber nih. Banyak tuntutan nggak? Banyak tuntutannya nggak? Kalau lagi puber, nih anaknya banyak tuntutan nggak kamu? Pengen ini ya. Pengen sama orang,
Kan gitu ya. Orang HP-nya gini kita juga pengen gitu. HP-nya jadul malu. Kan begitu ya. Nah, ini nah sekarang ibu harus hati-hati nih. Ya. Hati-hati nggak ada pikir karena anak itu sedang masanya. Ya, sedang masanya. Kalau anak kecil tadi pantaran anaknya siapa? Anaknya Bu Fatimah, ya, atau anaknya Bu Gendis. Ini lagi masa-masa pengembangan ego. Makanya diambil sana, ambil sini, nggak mau nah, itu lagi pengembangan egonya, ya. Itu bagus, nggak jelek itu. Gitu. Emang harus sabar ibunya, ya kan? Harus sabar karena lagi senang ego. Kalau anak nggak punya ego, Bu, nggak maju dia. Misalnya nih maaf ya, anak dia diganggu orang, diem aja. Karena dia egonya timbulnya penakut. Diinjak orang gimana? Karena terbangun egonya. Akhirnya dia nggak punya keinginan untuk maju. Karena nggak ada ego. Ada nggak orang kayak gitu? Pasrah. Pasrah yang negatif. Dalam agama nggak boleh pasrah negatif. Pasrah dalam keadaan negatif. Kita mau udah begini aja, dia mau udah begini nasibnya. Begini. Dia nggak ada keinginan. Mau bergerak gitu. Mau maju nggak ada. Jadi anak kalau umur 2 tahun gitu, pantaran Kenu, pantaran Sisirin, itu lagi pengembangan ego. Tapi nanti dia sudah besar terarah, gitu. Egonya terarah. Dulu dia nggak bisa bilangnya pelan-pelan. Oh iya, ini punya orang, gitu ya. Ini nggak benar, itu pelan-pelan. Tapi kalau dimatikan sejak kecil itu, repot nanti pengembangan ke depan. Saya punya pengalaman, Bu. Pengalaman diri ya. Belum biasanya kalau lebaran kan ngumpul keluarga besar. Ya, foto-foto dulu, pakai foto itu. Wah, saya lompat lari. Wah, lompat saya langsung ke sofa. Gitu kan. Saya teriak. Ayah saya bentak saya. Kamu gak ada sopan. Gak punya etika, gak punya sopan santun. Waduh. Saya langsung diem aja. Sampai sekarang saya kalau foto-foto bersama males. Maaf aja Vika ya. Coba cari foto saya bareng-bareng. Kalau wisuda kayak apa kayak sebenarnya nggak apa ya. Kalau orang kan pengen foto-foto gitu. Karena kecil itu pengalamannya sampai sekarang terbawa. Sampai sekarang. Benar, sampai sekarang. Karena kecil saya bayangin di depan orang banyak saya diomelin sama ayah saya. Padahal kita udah bangga ya, blok dulu anak kecil duduk di depan kan gitu kan. Nah itulah ya pikiran kita selalu kalau itu jelek. Cuma supaya ngebangun anak kita punya pikiran positif, ya positif dengan dirinya. Nah ini nanti kaitannya dengan akhlak ini sebetulnya luas ini kalau ngomong masalah ini. Ayat Qurannya banyak ya. Kalau orang udah putus asa, udah suzon, artinya dia kalah sebelum dia kemudian misalnya nih, ya misalnya anak kita udah lulus, mau masuk daftar kerja kan, kayaknya nggak diterima. Kira-kira datang mau ikut ujian tes gimana? Kaki udah lemes nggak? Kayaknya nggak lulus kamu, apalagi orang tuanya, kamu mau nggak lulus lah. Udah, pasti dia kan gimana tuh kira-kira? Udah jauh dulu, ya. Karena dia udah dirinya udah tadi. Jangan sampai Bu ya itu menghancurkan mimpi anak. Ya bangun positive thinking terus negatif. Jangan sampai dia punya pikiran negatif tentang dirimu, gitu ya. Makanya di agama kita kan diajari kalau doa lagi ngaca doanya apa tuh? Apa doanya apa? Apa enggak? Kalau nggak apa dipecat nih. Iya, apa artinya? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khulqi. Apa artinya? Ya kurang lebih seperti itu ya. Ya Allah kama hasanta khalqi. Bagaimana kau indahkan ya ciptaan saya ini. Maka indahkan pula akhlak saya. Jangan ibu ngaca, aduh hidungku kok pesek ya, aduh mataku kok begini sipit, alis matanya kok nggak ada, aduh udah, yang apa yang muncul, Pernah bersyukur nggak sama Allah? Nah, akhirnya kayak gitu. Pernah bersyukur jadi sama Allah? Nggak akan bersyukur kan? Ibu mata kita normal semuanya, nggak ada yang nggak normal.
Apa ada yang terbalik matanya? Apa ibu kalau melihat nggak fokus? Fokus dia kalau melihat. Kalau pakai kamera kira-kira gimana? Kayak dulu nggak? Nggak. Sekarang ini mata kita fokus nggak? Fokus. Kecuali yang sakit ya. Kayak dulu mata saya ini kan habis dioperasi enak dua-duanya. Tadinya nggak fokus karena ada silinder ya. Ada min, ada silinder, ada plus. Pas dioperasi semuanya alhamdulillah dua-duanya udah normal. Cuma kalau baca agak ini harus pakai kacamata +3 kacamata. Tapi kalau nggak baca nggak apa-apa. Kalau baca yang gede-gede masih kelihatan. Apalagi lihat tua. Sorry, maaf kan. Jadi ketawa. Nah, jadi gitu ya. Bagaimana sekali lagi bangun positive thinking dalam hidup. Kemudian siap. Nah, zaman sekarang ini yang ketiga, zaman kompetitif, Bu. Kompetitif. Gimana anak kita punya jiwa kompetisi? Kompetisi jelek mau bagus? Bagus. Makanya kalau di sekolah tuh diadain lomba, ya, lomba untuk apa? Itu bagus kan? Tadi supaya anak itu terbiasa dengan kehidupan yang kompetitif. Bersaing positif bagus, tapi jangan bersaing negatif ya. Kompetisi yang positif itu bagus buat anak. Kenapa? Karena dia bisa paham, oh saya mampu di sini nih kelasnya, gitu. Jadi dia mau belajar lagi. Tapi kalau persaingan negatif ya jangan gitu loh. Persaingan negatif itu repot, jangan diikuti. Ini persaingan yang positif ya, supaya anak itu bisa. Kalau dia masuk kerja, kan persaingan tuh di kantor. Walaupun dia sama, katakan begini nih, nggak usah di kantor ya. Sekarang anak ibu sama-sama kelas 12 ya, itu anak kelas 12. Kelas 12 itu tadi, yang kelas 12 ibu. Nah, ketika mau masuk perguruan tinggi, kira-kira sesama teman di sini bercanda, peluk-pelukan. Ketika dia tes, bersaing nggak sebenarnya? Bersaing nggak? Bersaing. Karena masuk ke Unpad misalnya, ambil keperawatan Unpad misalnya, tes itu masuk ke Stikes, ada beasiswanya kan? Bersaing. Apa kira-kira kalau dia nggak punya jiwa kompetitif gimana? Oh udah, dia mau udah pinter, saya mau enggak, pasti dia yang masuk. Mau nggak dia ikut? Mau ikut tes nggak? Nggak akan. Dia nggak akan nyoba. Dia akhirnya dia tidak tahu tentang dirinya, gelap tentang dirinya. Ini yang bahaya. Biasanya orang yang gelap dengan dirinya, dia nggak mengenal jati dirinya. Kalau bahasa sekarang ya, tidak mengenal jati diri. Itu repot. Gitu. Kita harus tumbuhkan jati diri anak itu dengan tadi bagaimana kompetitif. Ya, nah kompetitif ini caranya bukan dengan menghina, bukan. Misalnya begini ibu ya, ibu terima rapot anaknya. Kamu kok baru 9 jelek banget nilaimu. Nah itu menjatuhkan ya. Tapi bahasanya cuma cari bahasa yang kompetitif. Wah nilai kamu sudah bagus. Padahal kamu belajarnya cuma begini doang. Tapi kalau kamu belajarnya serius, saya yakin kamu bisa lebih hebat nih. Ya, kan dia terbangun rasanya ya, semangatnya. Tapi kalau nilai kamu jelek banget. Orang-orang nilai sekian, kamu sekian. Ya, gimana sih kamu nih? Lo tau lah, ngumpat yang jelek nih, orang tua suka ngumpat. Orang tua tuh capek, tuh nggak nyari duit. Nah, ini nih, capek orang tua. Kepala dibikin, kaki dibikin. Padahal anaknya bilang, gua nggak pernah ngeliat lu. Kepala dibikin kaki. Iya kan? Iya, kan begitu ya. Ini masalah. Ngumpat, itu sudah anak disuruh udah kamu belajar nih, enggak mau. Kenapa? Dia takut diumpatkan. Terus ini nggak bisa, nggak seni, malah. Terus yang nggak diungkit lagi uang yang udah keluar. Mama keluar uang tuh nggak gede itu. Nah. Ya ini bahaya. Ini anak tadi akhirnya nggak lahir, namanya kompetitif itu. Padahal sekarang ke depan terus serba kompetitif. Nggak ada yang nggak tes sekarang kan? Ada nggak yang nggak tes? Zaman saya dulu kuliah sama mau kuliah. Makanya itu jangan kaget, saya kuliah di 3 tempat. Karena masih gampang masuknya. Tesnya ada tes itu masih gampang. Saya masuk di UIN, JN dulu namanya. Saya masuk UI, saya masuk UNJ, IKIP dulu namanya. Bahkan lu di IKIP sama di UIN dua tuh.
ambil kerja lagi. Seminggu ini masuk di UIN, seminggu masuk di IKIP ya, gitu, nggak masuk tuh, gantian gitu, gantian. Ditanya sama jurusan saya, ketua jurusan, kenapa kamu nggak masuk sejarah, nggak masuk? Saya sayang sama kuliah. Kalau saya rajin masuk, saya nggak kuliah. Loh, kenapa kamu begitu jawabnya? Saya bilang, kalau saya kuliah terus, saya nggak punya duit buat bayar uang kuliah. Karena saya mikir dia, gitu. Dari duit, makanya saya ajarin anak-anak alumni ini, anak-anak yang pada mau kuliah, kalau kamu nggak punya duit, kamu kemudian dikasih keterampilan sama Allah lewat SMK UNI, keterampilan tentang keperawatan. Gunakan itu. Gimana ya? Nah, diayatkan sama kita, sama ibunya, sama bupati mengizinkan. Gini, ayah kasih gambaran. Kalau kamu kerja dulu setahun aja, misalnya ambil home care ya, home care dapat kamu nggak bisa kumpulin lah 2 juta sebulan. Setahun kamu home care berapa? 24 juta. Kamu berhenti home care, kuliah, bisa nggak buat uang kuliah 24 juta? Uang kuliah di UMI berapa mah? Di Svikas 1,2. 1 bulan ya, 24 juta bisa berapa? Bisa buat berapa lama? Nanti udah nggak ada duit lagi, home care lagi, gitu kan? Lo bisa ya? Bisa. Ya, asal jangan lebih dari 7 tahun. Masa daluarsa 7 tahun. Jadi bisa kan? Jadi kalau kamu udah bilang, aduh capek ya, kalau kuliah sambil kerja, ya itu. Kalau kamu mau mendapatkan sesuatu yang besar, ya harus capek. Tidur mungkin kurang. Pertama kamu tidur kurang, pusing kepala kamu. Tapi kalau udah terbiasa, tidur cuma 4 jam, nggak jadi masalah buat fisik kamu. Karena fisik kamu sudah adaptasi. Tidur jam 12 udah sampai rumah, jam 4 udah bangun lagi. Nanti terbiasa itu, nggak ada masalah. Ya sebulan 2 bulan sakit kadang-kadang kurang enak, ya harus tambah suplemennya. Tapi setelah itu biasa lagi. Ya. Jadi ini Bu, bangun tadi kasih sayang, perhatian, care, peduli, ya kepada anak. Ya, jangan sampai ibu kita kadang-kadang suka sombong sama anak ya. Kamu masih kecil, anak kemarin masih hijau, kamu belum punya pengalaman. Ibu kan punya pengalaman. Anak digituin kesel Bu, tanya. Kesel nggak kalau gitu enggak? Pernah dibilang begitu ke sama kamu? Pernah. Terus gimana kamu kesannya? Kesel sih ya, kesel. Terus gimana? Diem aja. Nangis ya. Iya. Coba. Jadi kalau saya bilang tadi, anak tuh bisa ke depan baik itu 90% ibu. Karena ibu yang di rumah, ibu yang paling dekat dengan anak. Si bapak kadang-kadang nggak peduli. Ya saya nih contohnya. Saya dulu belum jadi guru Bu ya. Jadi guru karena accident ya. Not by design ya, bukan direncanain. Nggak ada cita-cita jadi guru. Tapi jadi guru akhirnya. Karena waktu di UNJ sendiri di IKIP tuh saya mau ke pendidikan. Saya ambil antropologi terus kuliah lagi di UI. Walaupun nggak diselesaikan tuh di UI-nya. Yang saya selesaikan karena yang paling mudah lah akhirnya. Karena itu pun diminta. Saya dulu kena aliran liberal dalam macam pendidikan Bu ya. Nggak perlu ijazah gitu. Nah, saya dulu aktif di LSM gitu kan. Tapi ketika di konsultan asing itu diminta oleh perusahaan itu, oleh konsultan Bank Dunia. Saya dulu dikerja di Bank Dunia Bu. Kerja. Gajinya gede, beneran. Gaji orang baru 400 ya udah 1 juta ke atas itu. Iya. Pegawai negeri gajinya 140, saya field allowance saja udah 450 per bulan. Field allowance, uang lapangan, belum gaji. Ya, ada standarnya Bank Dunia. Tapi karena lebih cinta sama keluarga, udah tinggalin. Karena saya 6 bulan di hutan. Mau ibu di kita kayak gitu, 4 bulan di hutan. Ketemu cuma seminggu, 2 minggu balik lagi. Paling lama tuh seminggu. Kadang-kadang datang, saya ingat waktu istri saya mau 7 bulanin ya, kan ada tradisi 7 bulan. Saya datang keluar, selesai acara itu habis zuhur,
Saya langsung berangkat lagi ke Jambi. Saya naik bis langsung ke Palembang. Palembang nyambung ke Jambi. Udah tuh kayak gitu. Datang pagi, subuh sampai rumah, ya ke acara pengajian ibu-ibu. Habis zuhur, selesai acara zuhur, saya balik lagi. Oh, kayak apa? Sedihnya si istri ya. Cuma dia kan nggak ngomong, ya kan? Nggak ngomong, itu bukan sedih, saya paham itu. Paham, ya. Sekarang saya juga ninggalin istri juga nih. Istri saya di Bekasi, saya di Bogor. Ya, oke Bu ya. Jadi nih tadi kembali ke masalah tadi apa Bu, satu apa? Tulus perhatian, kasih sayang, ya, buat anak kita. Jangan sampai itu lepas perhatian. Soal ya, gitu. Kecil tapi itu buat dia berarti. Misalnya nih Bu, bajunya robek soalnya. Nah, itu bajumu kok ini masih dijahitin dulu deh, nggak enak ngeliatnya. Bu bangga banget ya. Kecil kan, tapi perhatian. Kan suka anak tuh apa, roknya, somanya lepas ya jahitannya. Nah, perhatian ini. Tapi bukan memanjakan Bu ya. Ini anak misalnya, pulang ini nih, sepatunya kotor, malam-malam ibu cuciin misalnya, pagi-pagi ibu panggil itu kering. Kok udah kering mah, udah dicuci mah, udah malam. Dia ada rasa gimana ya, perhatian ya. Jadi bukan berarti banyak Bu. Saya dulu ngajar di Al Azhar, itu orang kaya semua kan, bayarnya aja. Sekarang bayarnya 12,5 bulan, orang kaya semua. Itu dia banyak sering konsultasi ke saya, karena bapaknya kaya. Pengen rumah bangun kan, nginep di rumah saya. Ngapain kamu nginep di rumah, kamu punya rumah enak, gede gitu, rumah bagus, mobil tinggal jalan. Tapi dia bukan itu yang dia cari. Apa yang dia cari? Perhatian. Dia dapat duit, bayangin di ATM tiap bulan sekian juta. Buat jajan itu dia dikasih ATM Bu. Jadi nggak minta lagi. Akibatnya apa? Sering komunikasi nggak dengan ibunya, dengan ayahnya? Karena dia mau minta apa-apa ada di ATM. Jadi nggak pernah. Kalau kita kan mungkin tiap pagi Mam David mah, ya Mam, mah kurang mah, udah naik gitu ya, kan gitu. Artinya kan ada omong, ada komunikasi. Ini sama orang tuanya nggak ada komunikasi. Ibunya sibuk, bapaknya sibuk. Rumah mewah, mobil mewah, tapi nggak ada. Ya, perhatian. Semua yang perhatiin siapa? Bantu. Wajar nggak kalau dia jatuh cinta sama pembantunya? Wajar nggak? Anak lakinya jatuh hati sama pembantunya, wajar nggak? Karena dia dapat semua dari pembantu, dia perhatiin pembantunya itu Pak. Benar, nggak bohong. Ini pengalaman saya sekian tahun ngajar, 18 tahun saya ngajar di Al Azhar. 18 tahun ya. Terjun 60, terus ditarik ke sini sama bupati. Nah, suruh mimpin di sini, kan? Saya mimpin di sana. Nah ini Bu, ini sekali lagi ya, satu perhatian, kasih sayang, ya. Jangan lupa. Oke, ibu-ibu sekarang nih lebih senang main HP ketimbang ngingetin anaknya. Bener nggak? Nah, HP berapa jam buat anak berapa lama? Kadang-kadang anaknya manja-manjaan, mamanya bilang, mama capek, mama pusing. Kasian nggak anaknya? Ngobrol, ibunya nolak. Kira-kira gimana? Ibu mau ngomong sama suami ibu nolak, kira-kira gimana? Banting pintu Bu ya. Nah, mah capek mas anak, besok aja deh pagi. Besok pagi nggak juga. Akhirnya kan udah berangkat. Mah, gimana Mah? Udah nanti aja telepon aja WA. Ada nggak kalau WA-an ada nggak hati nyambung? Karena kan banyak orang bertengkar gara-gara WA, salah komunikasi di WA. Nah ini jadi anak Bu, sekali lagi ini harus ya perhatian, kasih sayang, kemudian bangun tadi nih positive thinking, ya jangan sampai dia negatif dengan diri. Kemudian yang ketiga, bangun jiwa kompetitif. Karena sekarang serba bersaing. Kalau anak-anak kita nggak punya daya juang ya, kompetitif daya juang, dia nggak punya daya juang, ngalah, lemah, nggak ada. Ini akan susah nantinya. Ya Allah alam, tapi ini ya masalah depan kan Allah yang menentukan. Tapi harus dibangun. Nah, kalau tadi nih pikirannya udah jelek, ucapannya jelek,
Saya mah nggak bisa. Otomatis tindakannya gimana? Sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Kira-kira dia mau belajar nggak? Nggak mau dia. Orang udah misalnya di matematik, kamu mau nggak bisa deh. Kira-kira mau belajar nggak? Lihat bukunya aja udah enak. Lihat bukunya aja udah nggak kepengen. Karena udah tindakannya kayak gitu, otomatis karena udah terbiasa begitu. Matematik susah, nggak bisa. Akhirnya benar-benar nggak bisa. Ya, ini jadi karakter. Jadi ketika dengar sesuatu yang berat, dia udah langsung muncul karakternya. Saya nggak bisa. Ya, ketika ada yang berat, langsung pikirannya saya mah nggak mampu. Lagi ibu maaf nih, anak kelas 12 ibu ya, anak mau kuliah, dibangun. Mau kuliah di mana kamu? Mau kuliah. Kira-kira persiapan kamu apa? Mau kuliah ya. Nah, gitu. Jangan dimatiin. Ngomong kuliah, emangnya bapaknya punya duit? Mikir, waduh, itu anak digituin. Mikir, orang tua kamu tuh apa? Waduh, udah kasihan tuh anak. Jadi kecil hati, otomatis dia negatif thinking. Otomatis nih nggak punya deh kayak jual, nggak ada kompetitif dalam diri. Nah, ini sebetulnya ayat Qur'annya banyak. Misalnya la kayak asumirrohillah. Asumirrohillah illa qomur ka. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Karena yang berputus asa dari itu hanya orang-orang kafir. Kalau kita putus asa, kita masuk kafir. Kalau lihat Quran itu doa siapa, Bu? Ucapan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ya, anaknya berapa anak Nabi Yakub? Ada 11 ya. Salah satu Nabi Yusuf. Dia bilang, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang kafir. Kafir itu artinya bisa saja dia menolak. Kayak kita ini bisa kafir kan? Kita nggak bersyukur dengan rahmat Allah, dengan nikmat Allah yang Allah kasih kita bisa aja. Masuk golongan yang kufur nikmat ya. Kufur ya, kafir kufur nikmat. Nah, ini Bu, jadi anak ini punya dua fungsi Bu ya, punya dua. Satu, dia bisa membahagiakan kita, ya, betul nggak? Bisa menjadi dia bisa mengangkat derajat harkat kita sebagai orang tua, benar nggak? Tapi juga dia bisa menghancurkan nggak? Bisa menghancurkan nama keluarga, menghancurkan kita sebagai orang tua, menghancurkan nama baik kita sebagai orang tua. Nah sekarang kita mau pilih yang mana? Pilih yang mana Bu? Itu di Quran loh. Ibu punya HP kan? Ada Qurannya nggak? Ada Qurannya? Ada. Coba buka Bu. Di surat apa ya? Surat At-Taghabun. At-Taghabun ayat 14. At-Taghabun ayat 14. Nah ini baru ngaji sekarang. Ini juga ngaji sebetulnya. Ngaji juga, analisa. Ya. Saya emang kalau ngajar ngaji gini jarang saya bicara dosa pahala. Dosa pahala udah biasa. Tapi ini penting sebetulnya. Apa? Coba baca. Fika. Ayat 14. Ya, ayo baca. Auladikum panjang. Ayat 14 ya. Nah, coba artinya baca. Ada artinya? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu sampaikan serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Nah, coba. Ini Al-Quran ya? Hati-hati, ayo orang yang beriman. Hati-hati kamu terhadap istri dan kalau istri bisa suami enggak? Pasangan itu artinya. Pasangan kalau ibu ya pasangan artinya apa? Suami. Suami bisa jadi musuh. Anak bisa jadi musuh. Ini ayat Quran yang bilang bukan saya.
Ini kan ayat Quran, surat At-Taghabun ayat 14 Bu. Di rumah buka tuh, ayat 14. Ini penting ini. Wal yahdharil ladzina. Ini apa ya? Ini Al-Quran, bukan saya loh. Ini Al-Quran At-Taghabun ayat 14. Wal yahdharu, kamu berhati-hati. Kata Allah kan gitu, berhati-hati sikap kita terhadap anak kita. Jangan sampai anak kita nih yang udah dari kecil, dari mulai rahim kita rawat ya, rahim kita ya, sampai dia lahir gede, sampai besar, udah besar sekarang jadi musuh. Nauzubillah. Ini jangan sampai nih. Saya kalau bicaranya suka mau nangis Bu, karena saya kan ayatnya anak-anak kita nggak tahu ke depan dia maunya kita doa nanti kita ya. Doa itu penting makanya. Ya, doa itu penting. Jadi apa anak-anak kita istiqomah terus sampai tua. Kalau kita nggak ada gimana? Nah ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub. Apa Yakub itu mau meninggal? Saya lupa di Al-Baqarah ayat berapa itu. Apa? Ketika Hadar Yakub al-Maut, ya, ketika Nabi Yakub ingin meninggal, dipanggil anak-anaknya. Ya bunayya, kata Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah kalau saya udah nggak ada. Anak-anak kemudian jawab, qalu na'budu ilaka wa ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq dan seterusnya. Saya akan tetap menyembah Tuhanmu, kata anak-anaknya. Ya, kita Tuhanmu Ibrahim, Tuhan Nabi Ismail, Tuhan Nabi Ishaq dan terus keturunannya. Nabi Yakub kan keturunan dari Nabi Ibrahim ya. Yakub dari Ishaq ke Yakub. Nah, terus. Makanya kita serumpun sebetulnya dengan orang Yahudi. Serumpun namanya, ya. Dari keturunan Nabi Ishaq. Kita dari Nabi Ismail alaihis salam. Ya, ini tuh ayat Quran Bu. Ya, jadi suami bisa aja jadi musuh, anak bisa jadi musuh. Ketika udah besar melawan, kenapa ya ini anak saya kok? Makanya itu ada doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim Bu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rajin baca ya Bu ini doanya ya. Sama-sama Bu kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun, anak yang manis di hati. Apa? Enak dilihat, menyejukkan hati kita. Nggak nyebelin. Ya, gitu. Aduh, anak datang jadi malah masalah. Ada yang kayak gitu. Wah, dia datang bukannya malah enak, malah jadi bikin masalah. Ada yang kayak gitu. Dengan kamu sekolah deh, kamu nggak lihat, kamu pusing. Nah, misalnya itu jangan sampai. Ya, itu ayat Quran. Nah, jadi kecintaan kita sama anak wajar, harus, ya, tapi tidak boleh berlebihan. Kenapa kita sama cinta sama anak? Ya, itu bisa baca di Ali Imran ayat 14 juga, cuma buka. Ali Imran ayat 14 juga. Ali Imran ayat 14 juga. Ya. Kalau dibaca. Ayat 14. Udah? Ada? Ketemu nggak nak? Ketemu? Baca coba. Nisa'i banin qanatiril qantarati musawwamati has di dunia
kan Bu? Artinya zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin tuh. Wal banin, Allah sudah memfitahkan pada manusia itu senang kepada siapa? Ya kepada pasangan. Kalau laki kepada perempuan, kalau perempuan kepada laki-laki. Hubbus syahawati minan nisa wal banin, banin itu anak. Jadi nggak ada orang tua yang nggak cinta sama anak, bohong. Pasti cinta, karena itu fitrah. Setiap orang tua itu pasti punya senang, punya sayang, kawan. Itu fitrah. Ya, begitu. Wal-banin, wal-qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah. Dan perhiasan, itu senang nggak perhiasan? Nah, senang ya, pasti. Karena Allah itu, Allah udah begitu, udah apa namanya, udah turunkan. Fitrah manusia senang dengan perhiasan. Kalau laki-laki senang dengan mobil, ya gitu lah, kendaraan. Tadi itu kan wal khailil musawwamah, wal an'am, ya peternakan, punya apa peliharaan banyak, punya harus apa harus itu sawah kebun ya, ladang, itu semua menjadi satu perhiasan. Tapi kata Allah, dzalika mataul hayatid dunia, itu hanyalah perhiasan semata. Nah, itu sebenarnya. Jadi maksud saya gini, kenapa kita harus tahu ini, ingat ini, ya. Andainya, alhamdulillah, kita berdoa jangan sampai. Andainya anak kita menyusahkan hidup kita nggak jadi terlalu ikut susah. Paham? Apa nih? Anak kita nggak jadi harapan ternyata. Jangan sampai, maaf ya, saya punya teman stroke. Karena kecewa sama anaknya. Malah bukan kawan ya, bukan kawan tuh. Bukan kawan, maaf. Ipar. Saya punya istri, punya adik. Adiknya punya suami kan. Ipar ya, jadi ipar-iparan sama saya. Ibu, ini saya cerita nggak apa-apa, buat pelajaran aja. Dia begitu berharap anaknya jadi hebat lah. Memang anaknya pintar. Sekolahnya di mana SMA-nya? Oh, SMA yang di Magelang. SMA apa tuh? Taruna. Siapa yang bilang nggak keren? Masuk situ susah ya. Masuk SMA Taruna. Keluar dari SMA Taruna, masuk ITB. Ambil fisika teknik fisika. Luar biasa. Itu. Tapi apa yang terjadi? Dia hanya sekolah 4 semester. Semester 5, 6, 7, 8 sampai 9, 10 nongkrong di kamar, nggak pernah keluar kamar. Amin. Kerjanya di kamar. Jadi mas saya kan ponakan saya. Jangan. Ditanya sama mamanya, kenapa kamu bohong mama? Kamu ngaku kuliah kan nggak kuliah? Di kosan aja coba. Nggak kuliah. Diam di kamar di kos-kosan. Tapi pulang mau pulang. Cerita. Tapi dia bohongin kan? Nggak kuliah, bayangin. Baru setelah di semester 9 dapat surat dari kampusnya ke rumahnya. Oh dia nggak pernah kuliah. Udah waktunya mau takut apa? Tadi ya 7 tahun takut DO. Bisa nggak menyelesaikan ini gitu? Nah itu. Akhirnya suami dari itu di Paris lemas mudanya, terus kaget. Dia nggak bisa nerima kenyataan. Bayangin, ya. Di kosin di tempat kos yang enak, yang mahal gitu. Karena harapan anak laki-laki itu harapan dia. Ternyata dia dibohongin sekian tahun oleh anaknya sendiri. Langsung Nah, kecintaan yang berlebihan juga tidak boleh. Yang jelas ini Bu. Anak itu amanah, itu aja. Ini amanah. Saya akan rawat anak saya, akan saya didik anak saya sesuai dengan kemampuan saya. Ya, saya berusaha mendidik anak saya dengan tadi gini, supaya dia tidak punya negatif thinking dengan dirinya. Akhirnya timbul rasa syukur pada Allah. Gitu. Yang kedua, dia harus punya rasa empati, kasih sayang terhadap teman-teman dan sebagainya. Karena dia makhluk sosial, dia harus bergaul. Ya, jangan dia menjadi individualis. Yang ketiga, dia harus punya jiwa kompetitif, punya semangat juang untuk dirinya. Ya, begitu. Nah, itu yang harus kita punya. Selebihnya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibu jangan lupa berdoa.
Ya, jangan lupa berdoa. Sekarang saya mau contoh. Ada nggak anak Nabi yang melawan ayahnya? Ada nggak anak Nabi yang melawan ayahnya? Ada nggak? Ada nggak? Siapa? Ada nggak? Ada. Ada. Siapa? Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh ya. Irkam mana? Kata irkam naik. Ya, Nabi Nuh. Ya, suruh naik kapalnya kan? Itu banjir. Dia bilang, enggak, saya mau akan naik ke bukit-bukit aja. Saya akan lebih selamat ketimbang saya harus naik kapal. Ada yang dia tenggelam. Kata Allah, dia bukan bagian kamu. Ya, dia bukan anak kamu. Ya, nggak usah dipikirin. Karena itu lepas dari Allah. Itu juga begitu. Kita usaha mati-matian keras semaksimal mungkin mendidik anak kita sehingga dia jadi anak yang soleh. Tapi setelah itu urusan Allah. Kita hanya berdoa sama Allah supaya kita diberi keturunan yang baik, dijaga kesehatannya, dijaga iman Islamnya, dijaga pergaulannya, ya kan ya, dijaga tadi hatinya, jangan sampai hatinya ini jadi minder, negatif thinking sama dirinya, ya. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua, ya. Dan sudah jam 10 lewat nih, nggak terasa ya, ya. Mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi, ketemu lagi di waktu yang lain. Bisa, saya inginnya sih dialog nih sebetulnya, ya, ngobrol apa, mungkin ada masalah di rumah, ibu dengan anak, ya, gitu ya. Tapi karena waktu juga, dan sekali lagi saya mohon maaf kalau hal-hal yang kurang berkenan, ya, atau berlebihan. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datangnya dari saya pribadi sebagai orang biasa yang tidak pernah sempurna. Karena Allah lah yang maha sempurna. Itu saya mohon dibukakan pintu maaf ya sebesar-besarnya. Dan mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.